Ada yang bertanya kepada saya, Cak Soleh, sesekali membahas poligami dong. Nah, masalah poligami ini masalah yang sudah lama, tapi selalu menarik dibicarakan. Sebab kadang-kadang ada suami tanpa ngomong istri nikah lagi. Ada suami diem-diem, punya simpenan. Jadi ini sangat penting, terutama bagi emak-emak, bagi mama-mama, embok-embok. Tonton video ini sampai selesai, ini penting buat Anda. Namun sebelum nonton jangan lupa like, subscribe YouTube saya supaya saya tambah semangat membuat konten-konten persoalan-persoalan ya, membahas persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita. Menurutku sih ya gak menolak untuk berpoligami wong lanang. Gak mau? Iya gak apa-apa. Wong lanang beristri 2 gak apa-apa. Loh, gue gak masalah ya? Gak masalah. Yang penting iku pokoknya like, iso adil kan ya? Duduk iku. Lah apa lebih? Yang penting duduk kon. Poligami. Sebenarnya boleh tidak sih poligami itu? Ada yang mengatakan boleh. Buktinya itu banyak yang punya istri lebih dari 1. Ada anggota DPR istrinya 3. Ada yang mengatakan tidak boleh. Saya dalam hal ini tidak membahas poligami dari hukum agama, hukum Islam atau agama-agama lain, enggak. Tetapi pada konteks yang kita bicarakan adalah poligami di dalam hukum nasional kita, hukum Indonesia ini. Sejatinya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, orang menikah itu hanya boleh 1. Satu suami, 1 istri. 1 istri, 1 suami. Nggak boleh 1 istri punya 2 suami, 1 istri punya 3 suami. Nah, itu namanya satu lubang rame-rame, nggak boleh gitu. Nah, saya melihat undang-undangnya dulu, aturan mainnya dulu. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, pasal 3 ayat 1, pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Asas itu dasar. Jadi pada dasarnya seorang suami hanya boleh mempunyai 1 orang istri. Tapi kenyataannya kan banyak ini laki-laki nggak bisa ditahan-tahan, pengen nikah lagi lah, pengen punya simpenan, pengen punya cem-ceman dan lain-lain. Maka akhirnya undang-undang memberikan kelonggaran. Ya sudah, boleh laki-laki nikah lebih dari 1. Tapi izinnya diperketat. Kalau itu mengacu kepada undang-undang, tidak gampang. Coba Anda dengarkan ya. Pasal 4 ayat 1 menyatakan dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, suami ini wajib mengajukan permohonan izin kepada pengadilan agama. Anda bisa bertanya, loh, apa kaitannya saya dengan pengadilan? Yang mau nikah kan saya. Ngapain kok pengadilan mau ngatur-ngatur urusan ini? Nah, kan itu. Tapi ini ketentuan yang harus diikuti. 1, di dalam permohonan itu melampirkan, oh istri saya tidak mampu menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Misalnya sakit-sakitan. Oh, diajak berhubungan badan, bersetubuh, dia tidak mampu, sakit-sakitan. Nah, ini boleh untuk mengajukan, menjadi alasan. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Nah, ini juga menjadi alasan untuk suami mengajukan nikah lagi. Istrinya ini sakit aja terus, nggak bisa ini. Dan itu sakit-sakitan, mungkin jadi kembangnya amben, tidur aja di atas tempat tidur, nggak bisa. Atau yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan, tidak bisa punya anak, mandul. Tapi jangan salah loh ya, mandul itu tidak hanya perempuan, cuman di dalam undang-undang ini yang dibahas itu yang perempuan.
Tapi menurut saya mandul itu tidak hanya perempuan, laki-laki pun juga bisa mandul. Tapi kadang-kadang orang laki itu ego. Kenapa ego? Diajak periksa tidak mau, istri aja yang disuruh periksa. Ayo coba kamu periksa, kenapa kamu nggak bisa mengandung, kenapa kamu nggak bisa melahirkan. Suami nggak mau, padahal mungkin dari kesehatannya dia, pekerjaannya terlalu padat sehingga spermanya tidak bagus. Bisa saja, karena saya punya pengalaman, teman saya begitu. Jadi seorang suami istri, lama nikah, sudah 2 tahun kok nggak punya anak. Istrinya periksa, istrinya normal, kesehatannya normal, semuanya normal. Akhirnya yang laki juga periksa. Ternyata setelah diteliti spermanya ini cair katanya. Sehingga ditanyalah pekerjaannya bagaimana, dia jawab memang pulangnya selalu larut malam. Akhirnya dia harus pindah pekerjaan. Setelah pindah, nggak sampai setengah tahun hamil istrinya. Ini menunjukkan problem perkawinan, soal mandul tidak mandul itu tidak hanya menjadi problem perempuan, istri, tapi juga bisa jadi suami. Maka Anda suami-suami yang istrinya belum melahirkan, jangan memojokkan istrinya tok. Coba Anda periksa, bisa saja Anda punya persoalan-persoalan seksual. Ini yang harus diperiksakan itu. Nah, setelah ada alasan-alasan ini, maka diajukanlah izin itu ke pengadilan. Nah, setelah ada alasan subjektif tadi, istri sakit, tidak dapat melahirkan, tidak mampu menjalankan kewajibannya, barulah dia mengajukan permohonan ke pengadilan. Nah, nanti di pengadilan istri itu akan ditanya oleh hakim, betul Anda itu menyetujui suamimu nikah lagi. Nah, ini kadang-kadang kalau sekedar surat Pak Hakim saya mau nikah lagi, istri saya setuju, mana buktinya, ini ada surat pernyataannya, nggak boleh. Istri harus diajak ke pengadilan. Kenapa? Antisipasi terkadang suami yang dibawa ke pengadilan agama bukan istrinya, tapi perempuan lain. Bisa jadi itu calon istrinya, bukan istrinya yang pertama. Nah, itu harus didatangkan. Kalau nanti didatangkan, ditanya oleh hakim, ternyata memang istrinya menyetujui, ya diperbolehkanlah dia menikah lagi. Tapi kalau enggak, tetap nanti akan ditanya lagi oleh pengadilan, penghasilanmu berapa? Jangan-jangan untuk makan sendiri aja nggak mampu, mau makanin anak orang. Misalnya itu kerjaan masih jadi tukang becak, masih gojek, anak istri masih telantar, mau nikah lagi, nggak boleh. Jadi kalau mau nikah lagi betul-betul diperketat oleh undang-undang, oleh negara ini supaya orang tidak mudah mengajukan perkawinan lagi atau mengajukan poligami. Nah, sekarang pertanyaan adalah bagaimana kalau suami Anda, suami sampean ini mau ngajukan nikah lagi, misalnya merayu, ada perempuan yang mau tak nikahi, ini gimana? Jawaban aja, boleh, asalkan bisa memenuhi ketentuan undang-undang. Saya yakin siapapun perempuannya tidak akan menyetujui suaminya nikah lagi. Saya yakin, kalaupun ada perkecualian, silakan seperti anggota DPR yang istrinya 3, terus ada yang katanya istrinya 4, jual ayam goreng kayak begitu, ya monggo. Tetapi menurut saya mana ada sih perempuan yang merelakan suaminya dipeluk oleh perempuan lain? Nggak mungkin kan gitu loh. Tetapi karena undang-undang ini sudah membolehkan, tetapi dengan syarat yang ketat, ya silahkan aja, nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi ya itu, oke, kamu boleh nikah lagi, tapi satu, harus mengajukan ke pengadilan. Syarat yang kedua, istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, istri sakit-sakitan, istri tidak bisa melahirkan. Gue sudah ngasih lu anak 4, masih lu mau nikah lagi, misalnya kayak begitu. Nah itu loh, tuh setelah itu lu ngasih belanja gua aja masih mepet-mepet, masa mau nikah lagi? Nah, ini soal belanja, rumah masih ngontrak, mau nikah lagi. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini ajukan kepada suami Anda.
Kalau itu memang sudah bisa dijawab, barulah Anda oke, saya mau menyetujui. Kalau mau, kalau nggak mau ya nggak kan itu. Jadi menurut saya kalau kita baca di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, pada prinsipnya negara tidak membolehkan suami nikah lebih dari satu. Tidak membolehkan negara ini adanya poligami. Tetapi karena nanti akan bertentangan dengan agama aja membolehkan, masa kita nggak boleh kan gitu, masa negara mau melarang. Islam membolehkan. Karena ada pertentangan itu diperketat. Nah kalau perketat tadi itu, aturan-aturan yang sangat ketat tadi dipahami dengan betul, pada prinsipnya negara tidak mengizinkan adanya poligami. Ya sama misalnya, oke saya sudah kaya, saya punya rumah 4 misalnya, dia mengatakan saya akan bisa berlaku adil. Tapi kalau si istri tidak mengizinkan, datang ke pengadilan ngomong sama Pak Hakim, saya tidak mengizinkan Pak Hakim, ya sudah selesai. Maka tidak boleh adanya poligami itu. Jadi emak-emak, ibu-ibu, ini kabar bagus buat Anda. Jadi suami tidak mudah melakukan poligami. Anda punya hak untuk menolak, Anda punya hak untuk menyatakan tidak kepada pengadilan, saya tidak mengizinkan suami saya menikah lagi. Nah ini video kali ini, jangan lupa sekali lagi like and subscribe video saya, YouTube saya, supaya saya tambah semangat untuk membuat video-video yang kontennya betul-betul menarik yang terjadi di masyarakat. Terima kasih.